Museum Betawi adalah museum yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Museum yang dibuka pada 30 Juli 2017 ini memamerkan berbagai koleksi yang digunakan masyarakat Betawi untuk mendukung kegiatan budayanya. Di sini, kami mewawancarai beberapa narasumber seputar museum dan pelestarian kebudayaan Betawi. Narasumber pertama adalah Ibu Riri selaku Kepala Museum Betawi. Bagaimana peran Museum Betawi ini sendiri dalam upaya pelestarian kebudayaan Betawi? Baik, kalau pelestarian sendiri kan sebenarnya artinya itu luas ya. Jadi kalau misalnya di bahasa undang-undang sendiri, pelestarian itu mencakup 4 hal. Ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, sama pembinaan. Jadi pelestarian itu nggak cuma jaga apa yang sudah ada, tapi juga bisa mengembangkan, memanfaatkan, maupun membina si budaya itu sendiri. Nah, budaya sendiri kan juga luas ya, nggak hanya misalnya keseniannya aja, tapi juga cara hidupnya, terus mungkin kalau dari segi peninggalan benda-benda yang digunakan sama masyarakat juga termasuk dalam kebudayaan gitu. Pertanyaan terakhir adalah, bagaimana strategi Museum Betawi itu sendiri dalam menarik kembali minat anak muda untuk mempelajari kebudayaan Betawi di era modernisasi ini? Baik, caranya mungkin kalau dari Museum Betawi sendiri sekarang cara penyampaian informasinya itu nggak hanya lewat pemandu aja nih, jadi nggak cuma satu arah, tapi teman-teman bisa cari tahu sendiri apa yang ada di dalam Museum Betawi. Salah satu contohnya itu penggunaan teknologi yang ada di lantai 2 sama lantai 3 museum. Nah, itu bentuknya kan kayak semacam game interaktif ya, jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman kunjungan ke museum tapi nggak mau dipandu, itu teman-teman bisa cari informasi sendiri gitu kan. Selain itu mungkin sebenarnya kalau program kami sih rata-rata memang masih terbatas pada pergelaran kesenian, terus misalkan workshop seni budaya Betawi, tapi karena dengan adanya kampus Merdeka ini, teman-teman jadi punya kesempatan kan untuk datang ke sini, untuk tahu di sini ada apa aja, tahu nih di sini ada workshop, mungkin yang sebelumnya nggak tahu cara bikin kerak telur gitu kan, jadi tahu gitu. Mungkin walaupun masih dengan apa ya, cara yang konvensional ya, mungkin dibandingkan dengan museum modern lainnya gitu. Jadi di sini tetap ada kegiatannya walaupun butuh tetap ada pengembangan untuk kedepannya. Narasumber kedua adalah Bapak Jaka selaku staf Museum Betawi. Sebagai staf Museum Betawi, bagaimana efektivitas atau dampak dari peran Museum Betawi sebagai upaya pelestarian kebudayaan Betawi? Oke, jadi efek dengan adanya Museum Betawi. Ya, dengan adanya Museum Betawi, sekarang orang sudah lebih banyak mengenal mengenai Betawi, terutama mengenai budayanya. Dari anak-anak sekolah dari mulai SD, TK mungkin ya, itu sampai dengan perguruan tinggi, mereka sudah mengenal apa aja sih yang menjadi bagian dari budaya Betawi, selain daripada mungkin kesenian ya yang mereka sering lihat, sastra, terus alat-alat tradisional, terutama mengenai 8 ikon budaya Betawi. Jadi mereka sudah lebih aware dengan adanya Museum Betawi dan mereka datang ke Museum Betawi. Narasumber terakhir adalah para pengunjung Museum Betawi. Menurut Ibu nih, apa sih yang nyebabin kurangnya minat masyarakat terutama di generasi muda terhadap kebudayaan Betawi ini? Kalau menurut saya ya, kalau generasi muda dulu ya, kayaknya lebih kalah sama HP ya. Game-game di HP ya kalau untuk anak-anak muda. Mungkin kalau dari sudut pandang aku ya, itu tuh pasti gara-gara globalisasi gitu, apalagi pengaruh gaya hidup. Jadi banyak generasi-generasi muda tuh kayak nganggap budaya-budaya itu kuno gitu. Pas mahasiswa kita malas mas kesini, kecuali ada tugas gitu. Berarti untuk masyarakat muda minatnya masih kurang sih biasanya. Pertanyaan selanjutnya nih mas, menurut mas apakah masih ada keterbatasan pada masyarakat untuk mengakses tentang kebudayaan Betawi ini? Oke, mungkin kalau misalnya dari pihak Betawinya mungkin udah cukup ya untuk promosinya, tapi mungkin dari masyarakatnya kan kita nggak bisa menyamaratakan gitu ya, apalagi keterbatasan akses informasi setiap orang beda-beda. Sebenarnya kalau untuk informasi udah cukup sih mas, karena kan minat orang beda-beda ya, karena kan ke daerah sini juga lumayan panas, mungkin juga orang kan sekarang demennya lebih ke mall gitu. Masih sih kali ya, kalau zaman dulu kita untuk di TV itu kita masih ada kan informasi yang dari berita, dari ini, tapi kalau sekarang lebih fokus ke HP, jadi jarang ngeliat TV, ngeliat berita kayaknya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak sendiri gimana sih Pak cara agar budaya Betawi ini tetap terus gitu Pak ke generasi muda berikutnya? Sebenarnya kalau budaya Betawi agar terus ya gimana caranya kita ngenalin ke anak-anak kecil sih mas, sama kita kan ngajak anak kecil ke sini biar tahu tuh ondel-ondel tuh dari Betawi gitu.
Kalau bisa ya lebih ditingkatkan untuk ininya aja, edukasi apa informasinya kayak iklan gitu. Dari pihak pelestari budaya itu juga harus memanfaatkan teknologi media sosial itu secara baik-baiknya untuk mempromosikan budaya-budaya mereka agar lebih terjangkau lagi bagi masyarakat gitu sih. Globalisasi telah mempengaruhi minat generasi muda untuk mempelajari kebudayaan Indonesia, termasuk kebudayaan Betawi. Salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan Betawi adalah dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pengetahuan kebudayaan Betawi seperti yang dilakukan Museum Betawi di Setu Babakan, Jakarta. Museum Betawi menjadi media promosi kebudayaan Betawi melalui permainan interaktif dan workshop yang diberikan langsung pada para pengunjung untuk mempelajari kembali kesenian Betawi. Hasilnya, semakin banyak orang yang mengenal kebudayaan Betawi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sebagai pemilik budaya lokal, kita seharusnya menjunjung tinggi budaya kita. Globalisasi dengan inovasinya seharusnya membuat kita semakin mengenal kebudayaan kita dan bukan justru melupakannya.